menggunakan komunikasi SPI dengan I2C. Nah, sini kita menggunakan dua nukleo G474RE, yang mana satunya sebagai master, satunya sebagai slave. Nah, ini untuk master dan slave. Untuk slave itu terdiri dari kita menghubungkan outputnya itu berupa LED hijau, merah, sama buzzernya itu kita hubungkan ke slave. Kemudian untuk push button dan juga OLED-nya kita hubungkan ke masternya. Nah, di sini kita lihat untuk konfigurasi pinnya. Untuk LED hijau itu kita hubungkan ke nih PA3, untuk yang LED merah ke D7. Sedangkan untuk yang buzzer itu ke D8. Selanjutnya itu untuk yang bagian masternya yang akan memberikan perintah. Di sini kita push button ya. Push buttonnya kita hubungkan ke PA0. Nah, ini untuk konfigurasi di rangkaiannya. Habis itu nanti kita konfigurasi di nah, ini untuk yang konfigurasi pin di STM32. Jadi kita atur sesuai dengan konfigurasi pin yang ada pada modul. Yang mana untuk yang di modul, nah ini dia ada terdiri dari ada dua, ada yang project master dan juga ada yang untuk slave. Untuk yang master ini kita sesuaikan aja, kita menggunakan I2C 1, clock speednya 100, addressing mode 7, dan di sini kita atur PB6 itu sebagai STL, PB7 sebagai SDA. Nah, ini kita atur sesuaikan di bagian sini, nanti di connectivity bisa untuk mode full duplex master. Kemudian begitu juga untuk yang project slave, ini kita buat dua file yang terpisah. Ini untuk yang master dan slave yang satu lagi. Kita sesuaikan juga untuk modenya itu full duplex slave. Kemudian untuk datasenya 8 bit, clock clarity-nya nanti juga kita atur di low, clock phase-nya itu 1H, NNS-nya hardware, first bit-nya itu MACD first. Nah, ini kita sesuaikan aja nanti di bagian konfigurasinya itu PA5 itu sebagai SIK, PA6, PA7, PA4 sesuai dengan perintah di modul. Selanjutnya itu kita jelaskan terkait dengan flowchart. Flowchart dari nah, ini untuk flowchartnya. Di sini terdapat beberapa flowchart. Yang pertama itu untuk logika game. Jadi untuk logika gamenya itu, nah, di sini ketika kita ingin start, kita tekan si push buttonnya. Nah, di sini ada dua penanda jika dia mulai, berarti kan LED hijaunya nyala. Sedangkan ketika dia end game, dia akan LED merahnya akan nyala. Kemudian ketika dia game over, berarti game over, berarti nanti juga dia akan berbunyi gitu. Nah, seperti yang terlihat pada flowchart ini kan, ketika ini mulai push buttonnya kita tekan, maka LED hijau nyala. Kemudian tekan lompat, kalau tidak maka kan akan mengenai rintangan game over, LED merahnya nyala dan selesai. Kalau misalnya kita tekan tombol lompatnya itu, kemudian karakter buzzernya juga akan ikut berbunyi dan akan dihadangkan dengan rintangan. Kalau kena rintangan langsung game over seperti loop yang di sini. Kalau tidak, lanjut main. Ini untuk yang flowchart game. Habis itu di sini nanti akan ada juga flowchart master dan juga slave. Untuk master game mulai. Kalau misalnya game tidak mulai, maka ia akan menginisialisasi sistem lagi. Kemudian dari masternya itu dia akan kirim game untuk run. Kemudian push button ditekan, kalau tidak game over, kalau iya berarti dia akan jump atau lompat, kemudian akan dihadangkan rintangan. Kalau dia tidak kena, maka dia akan lanjut, push buttonnya ditekan-tekan, kalau tidak berarti gamenya over dan selesai. Itu untuk yang master. Kemudian untuk slave, ini start sama kayak tadi, misalnya sistem dulu, kemudian datanya ini gamenya itu run, kalau tidak masuk menerima data dari master lagi. Kalau misalnya udah menerima data dari master, kemudian LED hijaunya on, LED merahnya off, karena LED hijau on itu menyatakan kalau dia itu sudah mau mulai. Kemudian datanya jam, kalau ya buzzernya bunyi, kalau tidak game over. Kemudian ketika game off, lanjut ke game over, berarti LED merahnya on, LED hijau off, buzzer on. Itu untuk kalau LED merahnya sudah nyala, itu menyatakan bahwa game itu sudah selesai. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.